Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zara dengan NIM channel 2023038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemungutan PPh pasal 21 Pinal dan pasal 26 bagi SPLN. Yang pertama yaitu pemungutan PPh 21 Pinal. Pajak Pinal atau PPh 21 Pinal adalah pajak yang dikenakan secara langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak Pinal biasanya langsung disetorkan oleh WP. Tarif PPh 21 pengenaannya berdasarkan pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun berjalan. Karena sifat pemungutan pajak Pinal adalah seketika, maka tidak perlu diperhitungkan dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan, namun tetap harus dilaporkan. Selanjutnya, jenis pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan PPh tidak Pinal. Yang pertama, penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun. Yang kedua, penghasilan wajib pajak orang pribadi sehubung dengan imbal jasa pekerjaan bebas. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 kecuali honorium dari APBN atau APBD dan pesangon atau JHT atau THT yang dibayarkan sekaligus. Yang keempat, PPh pasal 21 yaitu transaksi atas impor, bendaharawan, migas, dan lelang, pengecualian untuk penjualan BBM atau bahan bakar minyak, BBG bahan bakar gas, dan pelumas dari importir kepada penyalur atau agen. Yang kelima, pajak penghasilan pasal 23. Dasar pengenaan PPh Pinal. 1. Pajak penghasilan Pinal, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT tahunan PPh badan, sedangkan pada PPh tidak Pinal penghasilan kolam digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Yang kedua, pada pajak penghasilan Pinal, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi, sedangkan pada PPh tidak Pinal biaya tersebut dapat dikurangkan. Yang ketiga, pada pajak penghasilan Pinal, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut, sedangkan pada PPh tidak Pinal, bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut. Yang keempat, tarif PPh Pinal diatur berdasarkan peraturan pemerintah atau PP atau keputusan Menteri Keuangan KMK, sedangkan tarif pajak PPh tidak Pinal menggunakan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh. Objek pajak Pinal: 1. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, bunga obligasi. Yang ketiga, diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya. Yang keenam, penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalian penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh yang wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap, dikatakan bahwa WNI yang berada di luar Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dapat menjadi SPLN jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, formulir permohonan WNI untuk ditetapkan sebagai SPLN yang diisi lengkap. Yang kedua, surat keterangan domisili atau dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara atau yurisdiksi lain tersebut dengan ketentuan menggunakan bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WNI tersebut, tanggal penerbitan, dan periode berlakunya. Nama dan ditandatangani atau diberi tanda setara dengan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kelaziman di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. 3. Dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan bahwa wajib pajak tersebut berhak untuk ditetapkan menjadi SPLN. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.
Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 atau objek PPh pasal 26 adalah 1. Individu, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Yang kedelapan, keuntungan karena pembebasan utang. Tarif pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Penghitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk 1. Dividen, 2. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang keempat, imbalan sehubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiunan dan pembayaran berkala lainnya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 pengenaan pajak penghasilan atau dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk 1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Yang kedua, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak dikurang PPh terutang. Penghitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.